Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kolom 1 sampai dengan 16, Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, dan ibadah kolom ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nova Karinda STH. Sambil Ibu Pendeta mempersiapkan diri, saya undang bangkit seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tinggallah dalam Yesus. Habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan penyertaan Roh Kudus, menyertai keluarga kita. Amin. Ku akan selalu bersyukur. Silakan duduk. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Mari tuturkan kembali.
Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami masih diliputi sukacita karena berkat yang Engkau beri bagi kami dalam keutuhan bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan sukacita itu terus kami nikmati dan kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam sukacita Engkau bawa kami untuk boleh bersekutu bersama dalam persekutuan kolom Jemaat Rondor Paniki Bawah dari rumah kami masing-masing. Bapa, berkenan Engkau memberkati kami dalam sukacita ini dengan firman yang menjadi suara hati-Mu, firman yang menjadi kehidupan bagi kami, firman yang selalu kami butuhkan karena menjadi pelita terang dalam hidup kami. Beri roh pengertian bagi kami agar ketika kami membaca Alkitab merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Engkau berfirman Bapa, kami mendengarnya dalam nama Yesus. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Pembacaan kita dalam tema ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
tema perenungan kita di minggu berjalan ini dengan pembacaan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah hukum Tuhan sebagai pelita. Saudara, tahukah kita bahwa hukum Tuhan dalam Alkitab ada dua? Yang pertama, hukum Taurat yang garis besarnya kita baca dalam pembacaan kita di kitab Keluaran ini. Dan itu ada dalam Perjanjian Lama. Hukum yang kedua, hukum Tuhan yang kedua yang saya katakan tadi, itu adalah hukum kasih. Kasih karunia. Itu ada dalam Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi di situ sangat jelas mengatakan kepada kita tentang hukum Tuhan, hukum Taurat dan hukum kasih. Nah, saudara, ada perbedaan yang sangat besar dari kedua hukum ini yang sama-sama diberikan Tuhan untuk manusia. Keluaran 20 menceritakan tentang ke-10 firman yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Hukum itu ada, diberikan Tuhan agar supaya umat hidup dalam ketaatan, keteraturan, terutama dalam memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau umat Israel mengetahui, mendengar, dan melakukan hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui hambanya Musa. Tapi saudara, dalam sejarah perjalanan orang Israel, bahkan kalau mau ditarik sampai dalam kehidupan kita sekarang, tidak ada manusia yang bisa melakukan sempurna hukum Taurat itu. Dalam Ulangan 27 ayat 26 mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi mau mengatakan bahwa hukum Taurat ada diberikan dan semua manusia harus melakukan itu sempurna seperti yang Tuhan mau. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada dalam hidup orang Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan sampai dalam kehidupan kita sekarang ini yang mampu melakukan hukum Taurat itu sempurna. Dan saudara, tahukah kita bahwa Tuhan Allah juga yang memberikan hukum itu tahu bahwa umat manusia yang Dia ciptakan tidak ada yang mampu, tidak ada yang sempurna untuk melakukan Taurat itu. Dan sebagaimana yang Tuhan berikan, ketika tidak melakukan Taurat itu, melakukan dengan sempurna, maka hukumannya apa? Terkutuk. Kalau kita membaca dalam Korintus mengatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi adanya hukum Taurat, Paulus bilang, aku tidak tahu apa itu mengasihi, tapi dengan adanya hukum itu aku tahu. Nah, ketika tahu harus melakukan, dan ketika tidak melakukan maka terkutuk, artinya dosa, dan akibat dosa itu maut, neraka. Dan luar biasa Tuhan kita saudara, Dia tahu umat manusia tidak bisa melakukan itu secara sempurna. Karena kalau kita membaca dari Alkitab, umat Israel berulang kali jatuh, diingatkan, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Karena tidak mampu melakukan hukum yang diberikan Tuhan. Dengan apa yang dilakukan oleh umat manusia dalam kelemahan,
Allah tetap mengasihi kita manusia. Karena dengan kasih-Nya itu Allah mau manusia hidup dalam kebenaran kemerdekaan, manusia bisa hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Karenanya Dia datang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang di dunia menjadi manusia, dan di dalam Yesuslah hukum Taurat itu sempurna digenapi. Yesus mengatakan dalam Matius 5, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Luar biasa, hanya manusia Yesus yang bisa menggenapi Taurat Tuhan. Hanya manusia Yesus yang bisa sempurna melakukan itu. Contoh, dalam hukum Taurat ini dikatakan jangan membunuh. Tapi dalam keterangan selanjutnya bahwa jangan membunuh itu tidak hanya ketika seseorang menumpahkan darah atau mengambil nyawa seseorang. Tapi dijelaskan bahwa ketika engkau membenci saudaramu, maka engkau telah membunuh. Engkau menjadi pembunuh. Siapa yang tidak pernah membenci saudara? Artinya ketika kita membenci, kita menjadi orang pembunuh. Kalau orang pembunuh, hukumannya maut di neraka. Contoh lain lagi. Ketika dia mengatakan jangan bersinah. Dalam pemikiran kita bersinah nanti ketika seseorang berselingkuh. Nanti ketika seseorang punya will dan pill. Tapi dalam penjelasan dalam hukum Taurat ini, orang yang bersinah ketika seorang laki-laki melihat perempuan dan mengingininya dalam hati. Sebaliknya seorang laki-laki, seorang perempuan melihat laki-laki dan mengingininya dalam hatinya, maka dia sudah bersinah. Saudara, dari semua yang kita belajar tentang hukum Taurat, tidak ada yang mampu dan sempurna. Tapi kita bersyukur karena Allah dengan kasih-Nya yang sempurna datang untuk menggenapi Taurat itu lewat anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus telah menggenapi semua yang diminta oleh hukum Taurat. Tidak ada cacat celah yang tidak dilakukan oleh Yesus. Tetapi semua sempurna dilakukan oleh Yesus. Bahkan karena Dia mau menggenapi Taurat Tuhan, di mana umat manusia telah berdosa, Dia rela menderita mati di kayu salib. Untuk apa? Menggantikan saya dan saudara-saudara yang berdosa, yang layak dihukum mati. Tetapi Yesus menggantikan itu dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan karya pengorbanan Yesus itu, firman mengatakan bahwa dalam Roma, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, betapa indah ketika kita mengetahui ternyata kita sekarang ini tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita sekarang ini tidak lagi harus berada di bawah penghukuman. Tetapi kita sekarang ini sudah ada dalam kemerdekaan. Kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa karena apa? Kita ada di bawah kasih karunia yang memerdekakan kita, yang melegakan kita, yang memenangkan kita. Karena Yesus. Karenanya selalu mau diingatkan kepada kita saudara, mari lihat Yesus dan percaya apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Percaya bahwa di atas kayu salib dosamu sudah diampuni. Di atas kayu salib engkau tidak ada di bawah penghukuman. Di atas kayu salib engkau telah dimerdekakan. Di atas kayu salib engkau di bawah
kasih karunia yang melegakan. Dan hanya dengan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, engkau akan mampu untuk hidup dalam kemenangan yang sesungguhnya. Dan engkau akan mampu hidup sebagai pelita, baik dalam keluarga, dalam jemaat, pun dalam masyarakat. Hanya di dalam Yesus. Usaha kita, saudara, tidak akan mampu untuk membawa kita dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam kemerdekaan. Tidak. Tetapi hanya di dalam Yesus. Contoh, kembali saya katakan tentang jangan membunuh. Tetapi ketika engkau membenci saudaramu, maka engkau sudah menjadi pembunuh. Nah saudara, untuk tidak membenci orang yang telah menyakiti kita, susah. Itu orang manusia. Apalagi orang sudah dirugikan, apalagi orang sudah dilukai. Susah kalau itu hanya mengandalkan kekuatan kita, usaha kita untuk melupakan kesalahannya, untuk tidak membenci dia, untuk melupakan apa yang telah dia buat bagi kita. Susah. Tapi saudara, saya belajar. Ketika kita datang pada Yesus, tenggelam dalam kasih Yesus, dan hanya percaya kepada Yesus sambil menikmati kasih karunia yang sudah dia berikan kepada kita, kasih karunia yang cuma-cuma dianugerahkan kepada kita, kasih karunia yang tidak kita bayar, yang tidak kita beli, hanya tenggelam dalam kasih karunia-Nya itu saudara, maka kita akan menikmati kasih Yesus. Dan ketika kasih Yesus kita nikmati dalam hidup kita, maka akan keluar damai dari hati kita. Dan ketika keluar damai, ketenangan di hati kita, percaya saudara, engkau tidak akan mampu untuk membenci, engkau tidak akan mampu untuk menyakiti, engkau tidak akan mampu melukai. Sekalipun orang-orang mungkin membencimu, tapi percaya di dalam Yesus tidak akan ada kebencian di hatimu. Sehingga kalau tidak ada kebencian, engkau luput dari maut. Engkau bukan orang pembunuh, tetapi engkau orang yang telah dimerdekakan, penuh kasih karunia, dan engkau terus menjadi pelita hidup bagi keluargamu dan bagi banyak orang yang ada di sekitarmu. Karenanya ingat saudara, hukum Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk kita jauh, bukan untuk kita menderita, tapi hukum Tuhan diberikan kepada kita sebagai pelita hidup. Dan hukum Taurat mengatakan bahwa itu diberikan melalui seorang hamba, tapi hukum kasih diberikan melalui anak. Hukum Taurat itu menuntut apa yang orang mesti mau backing untuk menyenangkan Tuhan. Tapi hukum kasih karunia, terima apa kasih karunia yang Tuhan berikan, karena itu bicara tentang apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dengan hukum kasih karunia, maka engkau akan menjadi pribadi yang sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan hidup sebagai pelita cahaya dimanapun engkau ada. Yesus menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terbuka mata iman kami untuk mengetahui bahwa Engkau memberi hukum Taurat, tetapi juga hukum kasih. Hukum Taurat mengikat kami, membelenggu kami dalam dosa, tetapi hukum kasih melegakan kami. Kami bersyukur karena di dalam Yesus kami menerima hukum kasih itu. Kami tidak lagi dibelenggu kami tidak ada di bawah lagi hukum Taurat, tapi kami ada di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Olehnya terima kasih Tuhan, itu sungguh melegakan kami mengetahui bahwa kami orang-orang merdeka, orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan itu membawa kehidupan bagi kami. Itu membawa kelegaan bagi kami. Itu membawa sukacita bagi kami. Kami menjadi pelita dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup jemaat, tapi juga hidup masyarakat. Karena dimuliakanlah Engkau Bapa dengan firman-Mu saat ini. Engkau yang meteraikan itu di hati kami. Karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin.
Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini. Engkau menyertai kami dalam sukacita untuk memuji dan meninggikan Engkau. Ibadah kami boleh terlaksana dan kami percaya kekuatan berkat Tuhan mengalir bagi setiap pribadi kami yang ada dalam persekutuan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau. Kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Terpuji Bapa dalam Yesus yang kami tahu terus memberkati kami. Karenanya kami bawa kehidupan jemaat Rondor Paniki bawa ke dalam tangan Tuhan. Diberkati badan pekerja majelis jemaat. Ketua, Pendeta, Bapak Theo Tawaris Master Teologi bersama keluarga terus dalam kemurahan Tuhan. Semua badan pekerja majelis jemaat dan keluarga masing-masing. Semua pelayan khusus dan keluarga. Kostor pegawai gereja. Semua komisi yang ada di jemaat Rondor. Penasehat jemaat, Tuhan hadir bersama kami, memampukan kami menikmati kasih karunia Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup bercahaya untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami programkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75. Diberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, sampai pemerintah kami di kelurahan, di lingkungan. Kasih kemurahan Tuhan bersama mereka sehat dan kuat dan selalu melakukan tanggung jawab dengan mengandalkan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, terima kasih untuk pelayanan ibadah saat ini. Diberkati badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus yang bersama, diberkati tim multimedia, tim musik, prokantor, semua kami yang terlibat saat ini. Kasih kemurahan Tuhan bersama dengan kami. Selesai ini kami terus mau meninggikan Engkau karena kami percaya Engkau bersama kami. Diberkati keluarga-keluarga Kristen jemaat Rondor, suami istri diberi kerukunan kedamaian, jamah hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena hanya bersama dengan Yesus kerukunan tetap terjaga terpelihara. Anak-anak kami diberkati, yang bekerja, yang studi, Tuhan memberkati. Engkau pelindung hidup mereka, masa depan mereka sungguh ada di tangan Engkau. Terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Kita menyanyi NKB 189, Pegang Tanganku. Dekat padamu.
Kita menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan pribadi kita dan keutuhan keluarga kita di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, sekarang sampai Maranatha. Selesai, Tuhan Yesus memberkati jemaat Rondor dalam kemurahan-Nya. Amin.